Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menyiapkan hati dan diri untuk dapat mendalami kebenaran firman-Nya dengan penuh sukacita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Hosiana. 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 Pembacaan firman Tuhan yang saat ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-37 dan 38. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaan di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu Prapaskah yang pertama ini, kita diajak untuk merenungkan kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 37-38. Yang memang agak menarik dari bacaan ini. Ini bicara tentang bagaimana menghakimi. Ya, kalau menghakimi seperti pengadilan, kalau di pengadilan yang diberlakukan di Indonesia, sistem pengadilan yang diberlakukan di Indonesia adalah ada jaksa yang akan menyampaikan dakwaan dan tuntutan hukuman bagi seorang terdakwa. Ada penasehat hukum, pembela, yang akan membela si terdakwa atas sangkaan yang diberikan kepadanya. Kemudian juga ada hakim yang nanti akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh jaksa, disampaikan oleh pembela dari si terdakwa, dan juga bukti-bukti yang ada. Dan itu akan menjadi dasar baginya untuk pada akhirnya mengambil sebuah keputusan. Apakah akan memberikan kebebasan atas segala dakwaan yang ada, atau menetapkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi, itu yang dilakukan di negara kita. Cara peradilan yang ada. Nah, apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika Ia memberikan nasihat ini kepada para muridnya? Seperti ini yang Dia maksud, memberikan hukuman. Jadi nggak usah ada peradilan.
nanti kita diadili lagi. Jadi kalau orang yang salah, bagaimana? Apakah tetap dibiarkan kesalahan mereka? Nah, memang ini menjadi satu hal yang penting untuk kita renungkan bersama di dalam bagian kita ini. Ibu bapak, ketika kita membaca ayat 37 dan 38 ini dalam Injil Lukas 6 ini, sebenarnya kita tidak boleh melepaskannya dari ayat sebelumnya, yaitu dari pasal 6 juga, dari ayat 27 sampai 36. Itu menjadi satu paket yang satu, nggak bisa dilepaskan. Dari ayat 27 sampai 36 dalam pasal 6 adalah bagian dari pasal 37 dan 38 ini. Yang dari ayat sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah pada ayat 35 dan 36 sebenarnya. Saya bacakan buat kita. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi tekanan ini yang mau kita perhatikan buat bersama. Apa maksudnya murah hati? Kita diperintahkan untuk menjadi seperti Bapa. Sebagai anak kita harus mencontoh sikap Bapa murah hati. Murah hati itu apa sih? Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan murah hati itu artinya orang yang suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, baik hati. Nah, itu murah hati artinya. Intinya adalah seorang yang makna dari murah hati adalah sikap diri yang mau melihat atau memberikan sesuatu yang positif dan baik kepada sesama, kepada manusia, pada orang-orang di sekitar kita, kepada segala hal yang ada di sekitar kita. Ketika kita mau berbagi yang baik kepada orang lain, itulah murah hati. Nah, bagaimana dengan hal menghakimi yang dimaksud di sini? Bapa adalah Allah yang murah hati, Bapa yang murah hati. Mau mengingatkan kepada kita bahwa Dia sudah berbuat yang terbaik, yang memberikan hal yang baik kepada kita. Dia tidak pelit, gitu kan tadi kalau lihat definisinya. Dia memberikan sesuatu yang baik. Apa yang baik itu? Dirinya sendiri. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan putranya yang tunggal, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah turun dalam diri Kristus ke dalam dunia. Allah bisa saja diam di atas surga, tenang-tenang, tidak usah urusin manusia yang penuh dengan dosa, hancur sendiri bisa. Tapi Allah tidak bersikap seperti itu. Ia mau dan tetap peduli kepada manusia. Ia tetap memperhatikan manusia yang penuh dengan dosa. Dengan cara Dia turun sendiri. Ia turun sendiri dengan tujuan apa? Menyelamatkan kita manusia. Yang kita akan renungkan itu dalam perenungan Jumat Agung dan masa raya Paskah. Yang minggu depan ini akan kita rayakan bersama. Itulah Allah yang murah hati. Allah murah hati, maka Dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan umatnya. Nah, bagaimana ini kita pahami juga dalam pengemahaman di ayat 37. Hal menghakimi, hal menghukum. Kalau kita baca kembali, janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni.
Ibu Bapak, firman ini sebenarnya mengingatkan kepada kita pada hal mendasar dari kehidupan manusia. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Damai sejahtera. Tapi kalau kita menabur dendam, yang akan kita tuai hati yang panas. Hati yang tidak akan padam dalam api amarah. Itu yang mau diingatkan lewat firman Tuhan ini sebenarnya. Lewat hal menghakimi, hal menghukum. Orang yang menghakimi, ini yang dimaksud. Orang yang menghukum itu maksudnya adalah dia merasa dirinya benar. Dia merasa dirinya yang paling berhak memutuskan perkara karena dialah yang paling benar. Sehingga dia menghakimi dan dia menghukum. Orang lain itu salah. Orang lain itu tidak benar. Allah memang Allah yang benar. Maha benar. Dia berhak menghakimi. Dia berhak menghukum kita. Ya. Tapi dia tidak lakukan itu lalu serta-merta membuang kita. Tidak. Dia bahkan merangkul kita kembali. Dengan ia turun ke dalam dunia. Mau menderita di kayu salib. Dan akhirnya bangkit pada hari ketiga. Hanya untuk kepentingan kita. Itulah Allah yang murah hati. Ketika kita melihat sesama kita, ini yang mau dikatakan. Ketika kita melihat sesama kita, maka jangan kita melihat karena rasa dendam. Apalagi ini bicara tentang musuh. Orang yang mungkin menyakiti hati kita. Orang yang membuat mungkin kita menderita dalam hidup ini. Tapi marilah kita melihat mereka sebagai bagian di dalam kehidupan kita. Minggu Prapaskah mengajarkan kepada kita untuk belajar menahan emosi kita. Untuk belajar mengendalikan diri kita. Untuk belajar mengampuni. Untuk belajar mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Untuk belajar memberikan hal yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melakukan semua itu, mengampuni, mengasihi, memberikan hal yang positif kepada sekitar kita. Lihat, kembalinya kepada kita, damai sejahtera. Kembalinya yang akan kita peroleh adalah hati yang penuh sukacita. Sehingga itu akan menguatkan kita untuk hidup tetap dalam sukacita, dalam kebahagiaan yang benar di dalam Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengingatkan para murid, jangan menghakimi, karena kamu akan dihakimi. Jangan menghukum karena kamu akan dihukum dengan peraturanmu sendiri. Itu mau mengingatkan kepada kita. Berikanlah kasih kepada sesama. Ini berat. Ini tantangan yang berat dalam hidup ini. Tapi kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang benar, belajar untuk melakukannya. Sebagai suami, jangan kita merasa diri kita lebih baik. Lalu kita berkata, kamu salah istriku. Kamu tidak benar anak-anak. Karena padahal kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah saya sudah berlaku benar? Seperti apa yang saya tuduhkan kepada istri dan anak saya. Demikian juga istri sebaliknya. Anak-anak juga demikian. Jangan merasa diri paling baik, paling benar dan sebagainya. Lalu berkata dan berpikir sayalah yang harus dilihat. Sayalah yang harus didengar. Karena saya yang menentukan segalanya. Hati-hati. Tadi saya katakan, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita mau menuai kebaikan, kalau kita ingin menuai segala hal yang benar, yang memberikan damai, maka taburlah kedamaian. Berikanlah hal-hal yang baik kepada sekitar kita. Maka itu akan menjadi kebaikan. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, akan ada orang yang membuat hati kita menderita, doakan mereka.
Tapi ingat, doakan jangan berdoa, Tuhan berikanlah dia api yang besar hingga mereka hancur. Itu bukan doa yang benar. Karena apa? Karena kalau kita berdoa dengan cara seperti itu, maka yang terjadi adalah api dendam akan terus menyala dalam hidup kita. Dan orang seperti itu tidak ada damai dalam hidupnya. Akan terus terbakar oleh api dosa, dendam yang ada dalam dirinya. Tetapi sebaliknya, Tuhan, si A sudah menyakiti hati saya. Tolong Tuhan ingatkan dia akan salah ini. Ampuni dia supaya saya belajar mengasihi dia dengan baik. Katakan itu. Kita doakan supaya dia sadar dengan kesalahan mereka. Supaya dia bertobat dengan kesalahan mereka. Dan dengan itu, kasih Tuhan akan terpancar bagi kehidupan sesama kita. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita belajar untuk bersikap yang baik kepada siapa saja di dalam hidup ini. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Menghakimi, menghukum itu didasarkan pada rasa diri paling benar. Hati-hati. Kalau didasarkan pada itu, maka kita bukan bermurah hati. Tapi kita malah menaburkan hal yang tidak baik dalam diri kita. Memberitahukan kepada seseorang bahwa dia salah, bahwa dia bertindak tidak baik, dan mengajak dia membenarkan hidupnya, membetulkan hidupnya, itu yang benar. Jangan sekedar lalu menghukum dia tanpa memberikan bimbingan yang baik, itu salah. Hidup itu harus seperti yang Tuhan ajarkan. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, ayat 38 katakan, berilah dan kamu akan diberikan suatu takaran yang baik. Berilah hal murah hati, maka kamu akan menimba takaran yang baik. Bahkan takarannya itu dikatakan dipadatkan. Yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Apa artinya? Bagaikan kita memakai takaran, gelas takaran, ukuran takaran. Bapak Ibu kalau mau beli apa ya? Beli beras umpamanya pakai ukuran kaleng literan begitu ya. Maka penjual tidak akan berani dia hanya mengisi separuh. Kalau 1,5 liter atau 1 liter yang dibeli, dia akan fullkan, padatkan beras yang dalam kaleng itu. Bahkan biasanya dia akan lebihkan sedikit di atas tumpukan beras tadi. Artinya apa? Itulah ukuran yang akan kita terima. Kalau kita belajar murah hati seperti Bapa di surga, maka itu akan jadi ukuran bagi kita. Takaran kita akan memberikan kita damai sejahtera. Takaran kita itu akan memberikan kita sukacita. Kalau kita belajar pada ayat 30 katakan mengampuni dalam segala kesalahan sesama kita. Ibu Bapak, di Minggu Prapaskah yang pertama ini menuju ke masa raya Jumat Agung dan masa raya Paskah. Mari bersama kita belajar. Belajar mengendalikan diri kita. Menjadi anak-anak Tuhan yang belajar murah hati. Kepada siapa saja, bahkan pada orang yang menyakiti hati kita. Mendukakan hati kita, diri kita, kehidupan kita. Seperti Bapa yang murah hati, ampuni mereka. Apa yang baik yang kita tabur, maka kita akan menuai damai sejahtera. Takaran itu akan dipadatkan. Bahkan akan digoyang supaya betul-betul padat. Menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.